Di episode sebelumnya telah berakhir dengan berlangsungnya pertarungan antara Mas melawan Levis. Namun karena Mas selalu dapat mengatasi setiap serangan dari Levis, pada akhirnya Levis pun terpaksa menggunakan dua tongkat sihirnya untuk mengerumas di dalam ketiadaan. Nah, kira-kira akan seperti apa kelanjutannya? Tonton terus video ini sampai selesai. かかってこい、ゴミ野郎。 Cerita berlanjut dengan Lance yang berhadapan dengan salah satu kandidat wakis yang bernama Charles Contini. Charles dengan sombongnya kemudian mengatakan kepada Lance bahwa dia secara pribadi akan mengantarkan Lance ke neraka. Namun karena Lance juga tidak mau kalah sombong dari Charles, saat itu dia pun juga langsung membalasnya dengan mengatakan coba saja, akan kuhajar kau dalam sekejap. Mendengar hal itu, Charles pun kembali memberitahu kepada Lance bahwa dia akan membuat Lance menemukan sihir gravitasinya tidak akan ada gunanya pada dirinya. Tapi sebelum Charles sempat menjelaskan apa maksud dari perkataannya tersebut, tiba-tiba saja Charles pun mendapat telepon dari seseorang yang membuat Lance menduga apakah itu adalah telepon dari bos mereka. Namun setelah Lance mendengar Charles berbicara dengan menggunakan benda sihir yang bernama Rabipon, tanpa terduga, ternyata yang sedang menghubungi Charles itu tidak lain adalah mamanya sendiri yang ingin mengajak Charles untuk makan malam bersama. Charles mengatakan dia pasti akan datang setelah pertarungan ini selesai. Selain itu karena dia juga sudah membawa plester luka yang diberikan oleh mamanya. Jadi dia pun juga memberitahu kepada mamanya untuk tidak perlu khawatir karena dia pasti akan baik-baik saja. Hingga setelah Lance mendengar Charles yang menutup teleponnya dan meminta maaf kepada Lance karena sudah mengganggu duel mereka. Sontak hal itu pun malah membuat Lance jadi menganggap kalau lawannya ini benar-benar sangat payah dan orang yang aneh. Menurut Lance hal semacam itu harusnya tidak Charles tunjukkan kepada orang lain. Mengingat mereka sudah bukan anak-anak lagi. Tentunya hal seperti menempel pada ibumu seperti bayi hanya akan membuat semua orang jadi mengejekmu. Namun walaupun yang dikatakan oleh Lance itu ada benarnya juga, pada kenyataannya, ternyata dia sendiri juga bersikap lebih aneh lagi dibandingkan dengan Charles saat dia berbicara sendiri dengan foto adiknya dan juga menjawabnya sendiri dengan memakai suara tinggi. Hingga di saat Charles mendengarnya, sontak dia pun jadi menganggap kalau Lance itu benar-benar tidak waras. Bahkan ketika dia ingin memastikannya dengan bertanya kepada Lance, apakah Lance sudah gila karena bicara sendiri padahal tidak ada orang lain di sana. Saat itu Lance pun tetap saja menganggap kalau dia sedang bicara dengan adik perempuannya. Lagi pula untuk seorang anak mama seperti Charles, menurutnya Charles itu tidak punya hak untuk mempertanyakan kewarasannya. Charles yang tidak terima dibilang anak mama oleh Lance, saat itu dia pun jadi tampak sang kesal dan langsung memberitahu kepada Lance. Baginya ibu itu adalah satu-satunya sumber kasih sayang suci tanpa pamrih di dunia ini. Dia adalah satu-satunya hubungan yang kita punya yang tidak berdasarkan kepentingan egois. Ibu adalah orang yang memberi kita waktunya, cintanya dan juga tenaganya. Jadi bagaimana bisa ada seseorang yang memilih untuk tidak menyayangi ibu mereka? Lagi pula sejak lahir aku ini memang sudah anak mama. Mendengar hal itu Lance pun kembali membalas ucapan Charles dengan bertanya apakah dia harus terkesan dengan itu. Tapi sayang sekali dia tidak akan terkesan, karena dia sendiri sudah punya sitcom bahkan sebelum dia lahir. Hingga di saat Charles tidak akan terima lagi hinaan dari Lance yang memiliki kasih sayang melebihi batas untuk adik perempuannya itu. Di saat itu juga, tiba-tiba saja ada banyak lubang hitam yang muncul di tengah-tengah mereka sebagai rintangan yang harus dilewati oleh Lance dan Charles. Charles menjelaskan ini adalah ruang Whack-A-Mole. Jadi dalam ruangan ini mereka dilarang untuk saling menyerang secara langsung. Yang mana jika kau berhasil memukul tikus sana yang keluar dari sana, maka hal itu akan membuat lawanmu diserang olehnya. Lance mendengarnya sontak dia pun jadi menganggap kalau peraturan itu adalah peraturan yang konyol. Tapi karena setidaknya itu adalah aturan yang sederhana, maka dia hanya harus memukul tikus tanah itu saja. Namun tepat di saat Lance baru saja merasa bahwa serangan gravitasinya bisa memukul tikus tanah itu, tanpa terduga, ternyata tikus tanah itu sudah lebih dulu menghindari serangan Lance dengan gerakannya yang sangat cepat sekali. Sehingga kemudian justru Lance lagi mendapat pukulan keras dari tikus berambut yang bertugas untuk menyerangnya. Melihat hal itu Charles pun menertawakan Lance sembari mengatakan, sihir gravitasimu itu tidak cukup cepat tuan. Tapi seperti yang kau lihat, sihir portalku bisa
pelan-pelan bertubi-tubinya kepada Charles hingga membuatnya tersungkur ke tanah. Charles yang saat itu sudah tidak berdaya lagi untuk menghadapi Len. Dia pun kemudian bertanya kepada Len, dengan kegigihan sekuat itu, sebenarnya apa yang membuatmu sampai melakukan sejauh ini? Lalu dengan bangganya Lens pun menjawab, selama bertahun-tahun aku bertarung hanya demi adik perempuanku saja. Aku membuang semuanya kecuali satu tujuan itu. Walau dengan apa adanya diriku sekarang, seseorang telah membantuku untuk kembali ke jalan yang benar. Dan sekarang, aku punya dua alasan untuk tidak kalah, yaitu adik perempuanku dan janjiku pada Mas. Mendengar hal itu, Charles pun juga mencoba untuk bangkit demi mamanya. Namun karena Len tidak akan memberikan kesempatan kepada Charles untuk melawannya lagi. Di saat itu juga, Lens pun sekali lagi membuat si tikus tanah berambut itu untuk memukul Charles, hingga membuatnya langsung berteriak meminta tolong kepada mamanya dan kembali terjatuh di sana. Setelah itu Len pun meminta kepada Charles untuk menyerahkan kunci yang diberikan oleh Lepis kepadanya. Dan karena Charles sudah tidak punya pilihan lain, pada akhirnya dia pun memang langsung memberikan kunci itu kepada Len, dengan alasan bahwa mamanya juga telah mengajarkan untuk tidak pernah mengingkari janji. Bahkan karena menurutnya Len akan kesulitan untuk kembali ke ruangan utama sebelumnya. Di sini Charles pun sampai-sampai membuatkan portal untuk Len agar dia bisa cepat sampai di sana. Namun berhubung di lain sisi Len menyadari kalau sikap Charles itu terlalu mencurigakan. Saat itu dia pun hanya memasukkan kuncinya saja ke sana dan segera menarik tangannya mundur kembali karena portalnya tiba-tiba saja ditutup oleh Charles. Melihat hal itu, Charles menjadi tertawa sembari mengatakan, padahal dia sudah berharap agar tangannya juga putus saat portalnya tertutup. Tapi tanpa ingin meladeni ucapan dari Charles itu lagi. Di saat itu juga, Lens langsung saja melancarkan serangan terakhirnya kepada Charles dengan memberinya gravitasi sembari berkata di dalam benaknya, aku sudah menduga kalau dia akan memberi jebakan. Tapi setidaknya aku sudah mengaman waktu dengan memberikan kunci itu ke sana. Sisanya aku serahkan padamu, Dot. Yang mana tepat setelah Len berhasil mengirimkan kuncinya ke tempat Dot yang saat ini sedang bertarung melawan Lepis. Di sini kita pun dapat melihat Dot yang segera mengambil kunci itu dengan pura-pura terjatuh di sana. Dia yang menyadari kalau Len sudah berhasil memenangkan pertarungannya. Itu berarti yang dibutuhkan untuk menyelamatkan Mas sekarang adalah tinggal dia yang harus menang. Tapi walaupun dia itu adalah MC-nya The Lepis hanyalah jenderal penjahat nomor 2, Dot tetap saja merasa bahwa dia pasti akan sedikit kesulitan untuk mengalahkan Lepis. Dot mengatakan dia bukannya tidak bisa mengalahkan Lepis, cuma ini pasti akan agak sulit saja untuk mengalahkannya. Namun tepat di saat Dot baru saja bersiap untuk menyelesaikan pertarungan ini karena dialah yang tertangguh dan terbaik dari yang terbaik, tiba-tiba saja Dot pun malah langsung dikejutkan dengan Galup yang sudah kembali ke sana, hingga membuat pertarungannya jadi 2 lawan 1. Lepis yang saat itu melihat Dot tampak panik karena kemunculan Galup di sana. Dia pun kemudian mengatakan kepada Dot, sayang sekali, si kepala jamur hanya punya orang lemah yang melindunginya. Tapi jika kau ingin mengambil kesempatan ini untuk kabur, kau bebas saja kalau kau mau. Mendengar hal itu sontak Dot pun langsung menyuruh Lepis untuk diam, karena dia tidak akan kabur dan akan memegang Lepis dalam sekejap dengan sihirnya. Namun sayang, sesaat sebelum Dot dapat melancarkan serangannya kepada Lepis, ternyata Lepis sudah lebih dulu menggunakan bola magnet berdurinya untuk menyerang Dot. Hingga dalam sekejap mata, Dot pun langsung terluka akibat terkena serangan dari Lepis itu. Hingga Dot juga harus terlempar ke belakang setelah Lepis menggunakan sihir lainnya. Bahkan tidak hanya itu saja, tepat sebelum Dot mendarat ke tanah, tiba-tiba saja Dot pun juga langsung dikejutkan dengan Galup yang melancarkan serangan lain berbentuk cairan asam kepada Dot. Hingga di saat Dot mencoba menghindari serangan tersebut, di saat itu juga, Lepis pun sekali lagi menggunakan bola magnet berdurinya untuk menyerang Dot kembali, yang membuat tubuhnya jadi semakin terluka. Melihat hal itu, Lepis pun kemudian berkata kepada Dot, hanya menyombong tapi tidak bisa apa-apa. Apa kau masih percaya kalau berusaha keras itu bisa menyelamatkan temanmu? Sungguh bocah naif yang malang. Teruslah berpikir dunia itu adalah sebuah cerita, dan cepat atau lambat kau pasti akan mati. Dot yang kesal mendengar ucapan Lepis barusan. Saat itu dia pun berniat untuk membangkitkan kekuatan dari tanda salib di dahinya, sembari bergumam, brengsek, Mas tidak akan bisa keluar kalau aku tidak menang. Dan kalau dia tidak keluar, dia tidak bisa menjadi visioner dan mereka pasti akan membunuhnya. Jadi aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Yang mana setelah Dot menunjukkan tanda salib yang ada di dahinya di hadapan Lepis. Di sini kita pun dapat melihat Lepis yang sangat terkejut dengan kekuatan si Dot yang meningkat secara drastis. Namun ketika Dot melancarkan serangan machine gun S-bomb dalam jumlah yang sangat banyak kepada Lepis, sayangnya di sini ternyata serangan Dot itu tidak berdampak apa-apa untuk Lepis, karena dia juga masih bisa menangkis serangan tersebut dengan menggunakan magnetnya. Bahkan di saat Dot sekali lagi melancarkan serangan susulannya kepada Lepis dan Galup dengan sihir yang sama, pada kenyataannya
Lagi-lagi Dot masih saja tidak berhasil melukai Lepis dan Galup karena mereka sudah lebih dulu menghindari serangan dari Dot dengan menempel di dinding ruangan itu. Lepis kemudian berkata, Mang-Ten itu memberiku kebebasan untuk bergerak, dan jangan kau kira kau bisa sembunyi di dalam asap ini, karena akan kuseret kau keluar dari sana dasar bodoh. Setelah mengatakan itu, Lepis pun langsung saja menggunakan mantra Mang-Ten untuk membalas serangan Dot. Namun tanpa diduga oleh Lepis, tiba-tiba saja dia pun malah dikejutkan dengan Dot yang ternyata sudah berada di atasnya dan memegang bahunya. Hingga di saat Lepis menyadarinya, sontak dia pun jadi sangat kebingungan dan juga bertanya-tanya, sejak kapan Dot sedekat ini dengannya? Apa dia memakai sihir peledaknya pada dirinya sendiri? Lalu sembari menyiapkan serangan jarak dekat yang akan dilancarkannya kepada Lepis, Dot pun kemudian mengatakan kepada Lepis bahwa Lepis tidak akan bisa apa-apa kalau dia sedekat ini dengannya. Bahkan meskipun Lepis pikir bahwa Dot juga tidak bisa menyerangnya dari jarak sedekat itu, bagi Dot hal itu bisa saja dia lakukan karena dia tidak seperti Lepis. Yang mana ketika bola ledakannya sudah bertambah banyak dan Dot juga sadar kalau Lepis tidak bisa menangkis serangan ini, meski Dot harus membunuh dirinya sendiri. Sembari melancarkan serangannya kepada Lepis dan Galup, Dot pun kemudian berkata, berjuang demi teman itu bukanlah hal yang naif, malahan itu butuh keberanian. Dan tidak sepertimu aku tidak takut jika harus mati. Sekarang giliranmu sendok perak, matilah 100 kali. Di sini kita pun dapat melihat ratusan bom dari Dot yang meledak secara bertubi-tubi untuk menyerang Lepis dan Galup serta dirinya sendiri. Sementara di saat yang sama di ruang ketiadaan, Mas yang terus berlari untuk mencari jalan keluar dari tempat itu kemudian berkata, ada sesuatu yang aneh soal tempat ini. Mau seberapa jauh aku berlari, aku tidak pernah menemukan apapun. Aku tahu Len dan Dot sudah berjuang sebaik mungkin di luar sana. Jadi aku harus cepat keluar dari sini. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Marcel kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apa lagi setelah ini?